Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Juniarsi. Saya dari kelas Biologi B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan karakteristik bioma daratan dan bioma perairan. Seperti yang diketahui, bioma adalah bagian dari ekosistem. Pengertian bioma itu sendiri adalah sekelompok hewan dan tumbuhan yang tinggal di suatu lokasi geografis tertentu di permukaan bumi. Adanya variasi bioma di permukaan bumi disebabkan karena adanya variasi iklim. Ciri-ciri bioma daratan: yang pertama, ekosistem mempunyai ekosistem atau lingkungan fisiknya berupa daratan. Yang kedua, memiliki tipe struktur vegetasi dominan dalam skala luas. Yang ketiga, jenis tumbuhan dan juga hewan dapat beradaptasi pada lingkungan atau wilayah daratan. Komponen bioma daratan dibagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang berupa makhluk hidup yang ada di ekosistem daratan. Komponen ini terdiri dari produsen, konsumen, pengurai, dan penghancur. Yang pertama, produsen. Produsen yaitu makhluk hidup yang memiliki kemampuan untuk memproduksi makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Contohnya seperti tumbuhan hijau yang mempunyai klorofil. Yang kedua, konsumen. Konsumen yaitu organisme yang memakan berbagai bahan organik yang dihasilkan oleh organisme lainnya. Contohnya manusia, hewan, jamur, dan mikroba. Yang ketiga, pengurai atau dekomposer, yaitu organisme yang berperan sebagai pengurai berbagai bahan organik yang berasal dari organisme lain yang telah mati. Dan yang terakhir, penghancur, yaitu organisme yang dapat menghancurkan berbagai bahan organik yang tidak dibutuhkan. Selanjutnya, komponen abiotik adalah komponen yang tak hidup atau komponen fisika dan kimia yang berfungsi sebagai medium atau substrat sebagai tempat berlangsungnya kehidupan organisme. Faktor yang mempengaruhi komponen abiotik adalah faktor lingkungan, diantaranya suhu, curah hujan, cahaya, angin, dan kelembapan udara. Yang pertama, suhu. Suhu mempunyai arti yang penting karena suhu menentukan reaksi-reaksi dan kegiatan kimia di dalam kehidupan. Perubahan suhu pada suatu tempat dan tempat lainnya bergantung pada ketinggian tempat dan letak lintangnya. Yang kedua, curah hujan. Air sangat diperlukan oleh tumbuhan dan hewan untuk proses perkembangan dan pertumbuhan, serta metabolisme. Ketersediaan air di permukaan bumi dapat menentukan jenis vegetasi. Yang ketiga, cahaya. Cahaya sangat diperlukan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis dan beberapa proses reproduksi lainnya. Yang keempat, angin. Angin mempunyai pengaruh langsung terhadap vegetasi, terutama dalam menumbangkan pohon-pohon atau mematahkan dahan-dahan dan bagian lainnya. Dan yang terakhir, kelembapan udara. Kelembapan udara pada setiap daerah berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh letak lintang, ketinggian, dan waktu. Jenis-jenis bioma di daratan. Di darat, jenis persebaran flora dan fauna terbagi menjadi beberapa bioma. Yang pertama, bioma hutan hujan tropis. Bioma hutan hujan tropis berada di wilayah atau daerah yang memiliki iklim tropis dan kaya akan keanekaragaman hayati. Ciri-ciri dari bioma hutan hujan tropis: yang pertama, memiliki curah hujan yang sangat besar, yakni sekitar 200 hingga 450 cm per tahunnya. Yang kedua, memperoleh cahaya matahari dengan cukup meski tidak dapat menembus dasar hutan. Yang ketiga, mempunyai iklim mikro. Yang keempat,
suhu lingkungan antara 21 hingga 30 derajat Celcius. Yang kelima, hutan ini juga ditumbuhi oleh beberapa tanaman rambat seperti pohon dan anggrek yang menempel di pohon untuk mendapatkan sinar matahari. Yang kedua, bioma hutan gugur. Bioma hutan gugur terdapat di daerah yang mengalami 4 musim, yakni musim panas, musim dingin, musim gugur, dan musim semi. Bioma ini kebanyakan berada di daerah Amerika bagian timur, Asia Timur, Chili, dan juga Eropa Barat. Bioma hutan gugur ini bisa dikatakan sebagai bioma yang khas karena memiliki kekhasan tersendiri dibanding dengan bioma yang lainnya. Ciri-cirinya yang pertama, memiliki curah hujan yang merata sepanjang tahunnya, yakni sekitar 75 hingga 100 cm per tahunnya. Yang kedua, tumbuhan yang hidup di bioma ini pada umumnya memiliki daun yang lebar. Yang ketiga, radiasi sinar matahari, curah hujan, dan kelembapan akan meningkat ketika musim panas tiba, dan sebaliknya, radiasi sinar matahari, curah hujan, dan kelembapan akan menurun ketika musim dingin tiba. Yang ketiga yaitu bioma sabana. Bioma sabana adalah ekosistem darat yang berupa padang rumput dengan diselingi oleh beberapa pohon. Bioma sabana ini terdapat di daerah yang memiliki iklim tropis. Wilayah yang banyak terdapat bioma sabana adalah Australia, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Kenya. Bioma sabana dibedakan menjadi 2 jenis, yakni bioma sabana murni dan bioma sabana campuran. Beberapa jenis pohon yang hidup di bioma ini adalah rumput, tumbuhan gerbang, dan acacia. Adapun ciri-ciri dari bioma sabana yang pertama, mempunyai curah hujan antara 90 sampai 150 cm per tahunnya. Yang kedua, merupakan padang rumput yang diselingi oleh beberapa pohon. Yang ketiga, memiliki suhu yang sangat panas sepanjang tahun. Yang keempat, terjadinya hujan secara musiman yang menjadi faktor utama terbentuknya sabana. Yang keempat, bioma tundra. Bioma tundra bisa dikatakan sebagai bioma yang paling dingin. Bioma tundra ini dipecah menjadi 2, yaitu tundra arktik dan tundra alpin. Tundra arktik adalah tundra yang berada di daerah kutub utara, sedangkan tundra alpin adalah tundra yang berada di daerah puncak pegunungan tinggi seperti puncak pegunungan Jayawijaya. Ciri-ciri dari bioma tundra yang pertama, sebagian wilayahnya ditutupi salju. Yang kedua, mempunyai musim panas dan musim dingin yang cukup panjang. Yang ketiga, tumbuhan yang tumbuh hanya dapat hidup dengan usia yang sangat pendek. Yang kelima, bioma gurun. Gurun merupakan padang yang mempunyai ukuran yang sangat luas dan mempunyai sifat tandus. Hal ini karena curah hujan yang turun sangatlah sedikit, dan bisa dikatakan bahwa hujan sangat jarang menimpa wilayah gurun ini. Bioma gurun didominasi oleh batu atau pasir, serta jarang ditemukannya tumbuhan. Ciri-ciri dari bioma gurun yang pertama, mempunyai curah hujan yang sangat rendah, yakni kurang dari 25 cm per tahunnya. Yang kedua, mempunyai kecepatan evaporasi atau tingkat penguapan yang lebih tinggi. Yang ketiga, memiliki kelembapan udara yang sangat rendah. Yang keempat, tanah tidak dapat menyimpan air. Dan yang kelima, keadaan tanah sangatlah tandus. Yang keenam, bioma taiga. Bioma taiga sering disebut juga sebagai hutan boreal. Bioma taiga ini berada di daerah yang memiliki iklim subtropis dan memiliki iklim kutub.
Daerah-daerah yang memiliki bioma ini adalah Amerika Utara, Rusia, dan semenanjung Skandinavia. Ciri-ciri dari bioma ini yang pertama, terdapat perbedaan suhu yang sangat mencolok antara musim panas dan musim dingin. Yang kedua, terdapat di antara daerah yang memiliki iklim subtropis dan memiliki iklim kutub. Yang ketiga, memiliki flora atau tumbuhan yang bersifat homogen atau berkeseragaman. Yang keempat, tumbuhan yang dominan tumbuh adalah tumbuhan yang memiliki daun runcing seperti jaru. Yang kelima, dihuni oleh berbagai fauna khas seperti serigala, burung beruang hitam, dan lain-lain. Dan yang terakhir, bioma padang rumput. Sama seperti hutan hujan tropis, padang rumput ini berada di wilayah atau daerah tropis dan mempunyai iklim sedang. Beberapa negara yang mempunyai banyak padang rumput antara lain Amerika Selatan, Hongaria, Australia, Rusia bagian selatan, serta beberapa wilayah di Indonesia. Ciri-ciri dari bioma padang rumput yang pertama, terdapat di daerah yang mempunyai iklim tropis dan subtropis atau iklim sedang. Yang kedua, mempunyai curah hujan rata-rata sebesar 25 hingga 50 cm per tahunnya. Yang ketiga, suhu di padang rumput umumnya panas. Yang keempat, dihuni oleh beberapa hewan khas seperti reptil, kijang, burung, singa, kanguru, serigala, jerapah, dan berbagai jenis serangga. Manfaat bioma daratan yang pertama, sebagai tempat hidup atau habitat beragam makhluk hidup. Yang kedua, dapat mencerminkan bahwa kehidupan di darat itu ada. Yang ketiga, sebagai sarana edukasi. Maksudnya, bioma yang merupakan bentuk dari ekosistem darat ini bisa dijadikan sebagai objek penelitian, sehingga manusia bisa meneliti seberapa besar pengaruh lingkungan terhadap makhluk hidup. Yang kedua yaitu bioma perairan. Bioma perairan adalah bioma yang dimana faktor lingkungan eksternalnya didominasi oleh air sebagai habitat dari berbagai macam organisme air. Ciri-ciri dari bioma perairan yang pertama, lingkungannya didominasi oleh perairan. Yang kedua, dihuni oleh makhluk-makhluk yang hidup di air atau amfibi. Yang ketiga, cahaya matahari sangat terbatas. Yang keempat, perubahan suhunya tidak terlalu ekstrim. Dan terakhir, ada konsumen dan produsen. Tipe bioma perairan dibedakan menjadi dua, yaitu bioma air tawar dan bioma air laut. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bioma air tawar. Bioma air tawar adalah suatu bentuk menyeluruh atau tatanan yang ada di dalam air tawar dan sekitarnya yang terdiri dari makhluk hidup di dalam air tersebut dan organisme air tawar itu sendiri atau lingkungan air tawar itu sendiri. Ciri-ciri dari bioma air tawar yang pertama, variasi suhunya tidak terlalu mencolok. Yang kedua, penetrasi cahayanya kurang. Yang ketiga, terpengaruh oleh iklim dan cuaca. Yang keempat, tumbuhan yang umumnya dijumpai adalah ganggang dan tumbuhan hijau. Yang kelima, salinitas atau kadar garamnya rendah. Yang keenam, kadar oksigen terlarut pada ekosistem daratan ini, ekosistem air tawar ini relatif lebih tinggi. Dan yang ketujuh, adanya aliran air atau arus. Adanya aliran air atau arus ini sangat menentukan distribusi gas yang vital, garam, mineral, dan organisme kecil lainnya. Selanjutnya,
Ekosistem air tawar dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, ekosistem air tenang atau bioma air tenang dan bioma air mengalir. Yang pertama, bioma air tenang yang terdiri dari danau dan rawa, di mana danau merupakan suatu badan air yang menggenang pada wilayah depresi atau cekungan dan luasnya mulai dari beberapa meter persegi hingga ratusan meter persegi. Danau dibagi menjadi 4 daerah. Yang pertama, daerah litoral, daerah limnetik, daerah profoundal, dan daerah bentik. Daerah litoral adalah daerah dangkal, sehingga cahaya matahari dapat menembus sampai ke dasar danau secara optimal. Yang kedua, daerah limnetik. Daerah limnetik ini adalah daerah yang lebih jauh dari daerah litoral, dan pada daerah limnetik masih dapat ditembus oleh sinar matahari. Yang ketiga, daerah profoundal adalah daerah yang dalam dan tidak mendapatkan sinar matahari. Dan terakhir yaitu daerah bentik adalah daerah dasar danau. Yang kedua, bioma air mengalir yang terdiri dari sungai. Sungai dapat merupakan sebuah bioma dari sebuah ekosistem daratan yang besar. Tidak seperti danau yang relatif diam, air sungai ini dapat mengalir sehingga tidak mendukung keberadaan komunitas plankton untuk berdiam diri. Namun demikian, terjadi pula fotosintesis dari ganggang yang melekat dan tanaman berakar, sehingga dapat mendukung rantai makanan. Yang kedua yaitu bioma air laut. Bioma air laut kaya akan sumber daya hayati dan non-hayati. Ciri-ciri dari bioma air laut yang pertama, salinitasnya tinggi terutama di wilayah atau daerah tropis, sedangkan pada daerah dingin salinitasnya itu rendah. Yang kedua, mineral air laut 75% berupa NaCl. Yang ketiga, pada bagian yang lebih dalam hampir tidak ada perbedaan suhu. Yang keempat, jumlah energi cahaya yang diterima air laut dipergunakan untuk fotosintesis organisme autotrofik. Yang kelima, aliran air laut dipengaruhi oleh pola angin dan putaran bumi. Yang keenam, aliran air laut dapat menyebarkan senyawa kimia yang diperlukan organisme yang hidup di laut, serta dapat mempengaruhi suhu dan kadar garamnya. Dan yang terakhir, terjadi pemborosan energi. Penggolongan bioma air laut ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, penggolongan air laut berdasarkan bentuknya dan penggolongan air laut berdasarkan cahaya yang diterima. Yang pertama, penggolongan bioma air laut berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, ekosistem air laut dapat dibedakan menjadi lautan, pantai, estuari, dan terumbu karang. Yang pertama, lautan. Sebagian besar permukaan bumi merupakan lautan. Air laut memiliki kadar garam yang tinggi dengan suhu air laut yang bervariasi. Di daerah tropik, suhu air laut dapat mencapai 25 derajat Celcius, dan antara suhu bagian permukaan dengan bagian bawah laut dapat berbeda cukup besar. Nah, batas antara lapisan air yang hangat di bagian atas dengan lapisan air yang dingin di bagian bawah dinamakan termokilin. Berdasarkan kedalamannya, ekosistem air laut dibedakan menjadi 4. Yang pertama, wilayah pasang atau litoral, wilayah laut dangkal atau netritik, wilayah laut dalam atau batial, dan wilayah laut sangat dalam atau abisal. Yang kedua, pantai. Ekosistem pantai merupakan ekosistem yang letaknya berada di antara ekosistem darat dan laut.
Karena letaknya tersebut, maka ekosistem pantai ini berbatasan langsung dengan ekosistem darat, laut, dan daerah pasang surut. Bagi kehidupan, terutama di daerah tropis, pantai dapat dimanfaatkan sebagai areal tambak garam, daerah pertanian pasang surut, dan sebagai objek pariwisata, serta masih banyak kegunaan atau manfaat yang diperoleh dari pantai. Yang ketiga, estuari atau muara merupakan tempat bersatunya sungai dan laut. Estuari sering dipengaruhi oleh lempengan lumpur intertidal yang luas atau rawa garam. Salinitas air pada estuari ini berubah secara bertahap, mulai dari daerah air tawar ke air laut. Salinitas estuari dipengaruhi oleh siklus harian dengan pasang surut airnya. Pada saat pasang, air laut masuk ke badan sungai dan meningkatkan salinitas, dan sebaliknya pada saat surut atau pada saat air sungai mengalir dengan volume yang besar, salinitasnya berubah menjadi rendah sampai menjorok ke laut. Yang keempat yaitu terumbu karang. Terumbu karang adalah sebuah tipe ekosistem yang khas dan tropis. Ekosistem ini dapat dijumpai pada laut di daerah tropis yang airnya jernih sehingga cahaya matahari dapat menembus air dan memungkinkan terjadinya fotosintesis. Komunitas ini didominasi oleh karang atau koral yang merupakan kelompok Cnidaria. Pertumbuhan terumbu karang dibatasi oleh beberapa faktor seperti suhu, salinitas, cahaya, kedalaman, gelombang, dan arus. Yang kedua, penggolongan bioma air laut berdasarkan intensitas cahaya yang diterima. Berdasarkan intensitas cahaya yang diterima air laut, habitat air laut dapat dibedakan menjadi 3 daerah, yaitu daerah fotik, daerah twilight atau disfotik, dan daerah afotik. Yang pertama adalah daerah fotik. Daerah fotik adalah daerah yang masih mendapatkan cahaya matahari. Yang kedua, daerah twilight atau disfotik adalah daerah yang kedalamannya mencapai 200 hingga 2000 meter. Cahaya bersifat remang-remang dan tidak efektif, sehingga fotosintesis lebih kecil atau sama dengan respirasi. Dan yang ketiga yaitu daerah afotik atau daerah dengan kedalaman lebih kecil dari 200 meter. Daerah ini tidak terkena cahaya matahari dan proses fotosintesis pada daerah ini tidak ada. Setelah saya menjelaskan penggolongan bioma air laut berdasarkan bentuknya dan berdasarkan intensitas cahaya matahari yang diterima, maka bioma perairan juga dibagi terdapat 2 komponen. Yang pertama, komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik yaitu komponen yang terdiri dari makhluk hidup yang mempunyai ciri-ciri sebagai makhluk hidup seperti bisa bergerak, makan, minum, bernafas, berkembang biak, dan peka terhadap rangsang. Contohnya yaitu ikan, fitoplankton, zooplankton, tumbuhan yang hidup di air seperti eceng gondok, teratai, dan binatang-binatang air lainnya. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda-benda yang tak hidup, namun keberadaannya mempunyai pengaruh terhadap kelangsungan hidup organisme yang ada di lingkungan tersebut. Komponen ini terdiri dari cahaya matahari,
suhu udara atau oksigen dan batu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai karakteristik bioma dan daratan dan perairan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.